Selamat datang di ruang refleksi ini. Kita sering tak menyadari bahwa aura kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Carl Jung menyebut bahwa setiap manusia menyimpan bayangan dalam dirinya, bagian tak terlihat yang kadang memengaruhi cara orang lain memandang kita. Tanpa kita sadari, sikap tenang, tatapan yang mantap, atau cara kita membawa diri dapat memunculkan wibawa yang membuat orang lain merasa gentar. Ini bukan soal kesombongan, melainkan kekuatan bawah sadar yang terbentuk dari perjalanan batin dan pengalaman hidup. Para filsuf Stoik pun mengingatkan bahwa jiwa yang teguh ibarat benteng, diam namun kuat. Dalam diam itulah lahir kekuatan yang membuat orang segan, bahkan takut, meski kita tidak pernah berniat demikian. Mari kita telaah bersama 7 tanda aura yang membentuk energi itu, agar kita memahami, mengendalikan, dan akhirnya menggunakannya dengan bijaksana. Tatapan adalah bahasa pertama manusia. Jauh sebelum kata-kata ditemukan, manusia berkomunikasi melalui mata, melalui arah pandangan, sorot, dan keheningan di dalamnya. Carl Jung pernah menyebut bahwa mata adalah cermin jiwa, bukan sekadar karena ia memantulkan cahaya, tetapi karena ia menyingkap bagian terdalam dari diri kita, termasuk bayangan, shadow, yang jarang kita sadari. Sebuah tatapan yang dalam dan stabil seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman, bukan karena ada ancaman nyata, melainkan karena mereka seperti sedang dibaca, dilihat lebih jauh dari yang mereka ingin perlihatkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terbiasa menutup diri dengan persona, topeng sosial yang Jung definisikan sebagai wajah yang kita tampilkan ke dunia luar. Topeng itu bisa berupa keramahan palsu, senyum yang dibuat-buat, atau kata-kata yang sengaja dipoles agar diterima. Namun, tatapan yang stabil seringkali menembus lapisan itu. Ia tidak tertipu oleh persona, melainkan menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Dan di sanalah letak kekuatannya. Orang yang menatap dengan tenang seakan membawa cermin bagi orang lain, dan tidak semua orang siap untuk bercermin. Stoikisme memberikan penjelasan yang sejalan, meski dari sudut yang berbeda. Bagi para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius atau Seneca, kestabilan batin akan tercermin dalam kestabilan tubuh, termasuk mata. Tatapan yang tidak terburu-buru, tidak gelisah, dan tidak dipenuhi kepura-puraan adalah tanda bahwa jiwa sedang berada dalam kendali penuh. Tatapan yang demikian mengirimkan pesan, "Aku tidak terburu-buru mengikuti arus emosi. Aku berdiri teguh di atas diriku sendiri." Dan pesan ini, meskipun disampaikan tanpa kata-kata, dapat menggetarkan hati orang lain yang belum terbiasa dengan ketenangan semacam itu. Perhatikan bagaimana dalam interaksi sosial, mereka yang tidak bisa menahan tatapan seringkali dianggap menyimpan kegelisahan. Sebaliknya, seseorang yang mampu menatap dengan stabil memberikan kesan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Namun yang menarik adalah ketika tatapan itu bukan sekadar kepercayaan diri kosong, melainkan lahir dari kedalaman refleksi diri. Inilah yang membedakan aura biasa dengan aura yang menimbulkan wibawa. Orang yang pernah berhadapan dengan dirinya sendiri, yang pernah masuk ke dalam jurang pikirannya, akan memiliki sorot mata berbeda. Carl Jung menyebutnya sebagai hasil dari pertemuan dengan shadow, sisi gelap yang tidak ingin kita akui. Mereka yang berani berhadapan dengan bayangan diri cenderung memiliki tatapan yang lebih dalam, karena di baliknya tersimpan keberanian untuk melihat realitas apa adanya. Mengapa tatapan yang dalam dan stabil kadang menakutkan? Karena ia menyingkirkan segala ilusi. Orang lain, ketika bertemu dengan sorot itu, seringkali merasa tidak bisa bersembunyi. Senyum basa-basi terasa rapuh, alasan-alasan ringan terasa kosong, dan setiap kebohongan kecil seperti terancam runtuh. Inilah yang membuat sebagian orang merasa gentar, meskipun Anda sendiri tidak bermaksud demikian. Bukan tatapan itu yang mengancam, melainkan cermin yang ia hadirkan, memperlihatkan bayangan dalam diri orang lain yang berusaha mereka hindari. Stoikisme melatih hal ini melalui pengendalian diri. Seorang Stoik belajar untuk tidak bereaksi terburu-buru, untuk menjaga kehadiran penuh dalam setiap momen. Dari latihan ini lahir kestabilan tubuh, langkah yang mantap, suara yang tenang, dan tatapan yang tidak terguncang.
Seneca pernah menulis bahwa orang bijak tidak dikuasai oleh keadaan, melainkan menguasai dirinya dalam keadaan apapun. Ketika prinsip ini meresap ke dalam diri, maka mata, sebagai jendela jiwa, akan memancarkan energi yang sama, mantap, tenang, dan sulit digoyahkan. Namun, perlu digarisbawahi, tatapan yang dalam dan stabil bukanlah alat manipulasi. Ia bukan untuk menaklukkan orang lain, melainkan buah dari kerja batin yang jujur. Tatapan itu lahir karena Anda telah berlatih menghadapi diri sendiri, bukan karena ingin membuat orang lain gentar. Justru sebaliknya, tatapan itu adalah undangan bagi orang lain untuk juga berani menghadapi dirinya sendiri. Jika mereka merasa takut, itu karena bayangan dalam diri mereka belum siap dilihat. Maka, bila Anda memiliki tatapan seperti ini, pahami bahwa itu adalah konsekuensi dari perjalanan batin, bukan sekadar citra luar. Carl Jung mengingatkan bahwa integrasi diri, pertemuan antara persona dan shadow, akan menghasilkan pribadi yang lebih utuh. Dan Stoikisme menambahkan, pribadi yang utuh itu akan tercermin dalam keteguhan jiwa yang tidak mudah goyah. Akhirnya, tatapan yang dalam dan stabil bukan tentang menakut-nakuti, tetapi tentang menghadirkan diri dengan penuh kesadaran. Anda mungkin tidak bermaksud memberi rasa gentar, tetapi aura itu hadir secara alami. Dan di balik rasa takut yang orang lain rasakan, ada peluang bagi mereka untuk bercermin, dan bagi Anda untuk tetap menjaga integritas. Sebab seperti kata Marcus Aurelius, jiwaya adalah warnanya pikiranku. Tatapan hanyalah cerminan dari warna itu. Diam sering disalahpahami. Banyak yang mengira diam adalah tanda kelemahan, tanda ketidaktahuan, atau bahkan tanda ketidakpedulian. Namun, ada jenis diam yang berbeda. Diam yang justru menguasai ruang. Diam yang tidak kosong, tetapi penuh makna. Diam yang membuat orang lain resah, karena keheningannya lebih keras daripada 1000 kata. Carl Jung, dalam analisis psikologinya, menyebut bahwa diam seringkali membuka pintu menuju dunia batin. Ketika seseorang memilih untuk diam, ia seakan memaksa orang lain untuk mendengar bukan apa yang ia ucapkan, melainkan apa yang mereka sendiri sembunyikan. Diam ibarat cermin yang memantulkan isi bawah sadar. Inilah mengapa diam yang stabil bisa membebani ruang. Ia membuat orang lain berhadapan dengan bayangannya sendiri, shadow. Sebagian orang merasa gentar, karena mereka tidak siap untuk bercermin di hadapan keheningan. Dalam kehidupan sosial, kebanyakan orang terbiasa menutupi dirinya dengan kata-kata. Mereka berbicara bukan semata-mata untuk menyampaikan kebenaran, melainkan untuk mengisi kekosongan, untuk meredam kecanggungan, atau bahkan untuk menutupi kegelisahan. Ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang mampu diam dengan tenang, seketika topeng itu terasa rapuh. Tidak ada lagi jeda untuk bersembunyi di balik obrolan ringan. Diam itu menjadi beban, bukan karena ia menyerang, tetapi karena ia menyingkap. Filsafat Stoik melihat diam sebagai latihan pengendalian diri. Marcus Aurelius dalam Meditation sering menekankan pentingnya berbicara seperlunya, dengan ketenangan, dan hanya bila diperlukan. Bagi para Stoik, diam bukanlah kekosongan, melainkan kekuatan untuk menahan dorongan, untuk memilih kata-kata dengan bijak, dan untuk hadir dalam momen dengan penuh kesadaran. Seneca bahkan menulis, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Maka diam yang sejati bukanlah pasif, melainkan aktif. Ia adalah tanda bahwa seseorang sedang mengendalikan dirinya, bukan sedang dikendalikan oleh kegelisahan. Diam yang membebani ruang sering kali lahir dari pribadi yang sudah terbiasa menghadapi dirinya sendiri. Carl Jung menyebut bahwa mereka yang berdamai dengan shadow-nya akan memiliki kehadiran yang berbeda. Mereka tidak perlu membuktikan diri lewat banyak bicara, karena kekuatan mereka ada pada kesadaran batin. Diam mereka bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan yang tidak bisa dipalsukan. Mengapa diam semacam ini bisa membuat orang takut? Karena diam itu menciptakan ruang yang hening, ruang yang memaksa orang lain mendengar dirinya sendiri. Banyak orang takut pada keheningan, sebab dalam keheningan, suara hati terdengar lebih jelas.
Orang yang hidupnya bergantung pada kebisingan eksternal akan merasa tersiksa bila berhadapan dengan keheningan internal. Maka, ketika Anda hadir dengan diam yang stabil, tanpa banyak kata, tetapi dengan keteguhan sikap, orang lain bisa merasa tertekan, meskipun Anda tidak bermaksud demikian. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Diam adalah salah satu bentuk penerimaan itu. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua komentar perlu dibalas, dan tidak semua provokasi layak diberi reaksi. Diam yang lahir dari kesadaran ini berbeda dengan diam yang penuh ketakutan. Diam yang pasif lahir dari kelemahan, sedangkan diam yang membebani ruang lahir dari kekuatan. Yang pertama adalah pelarian, yang kedua adalah pengendalian. Bayangkan seseorang dalam sebuah pertemuan yang lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Saat ia berbicara, kata-katanya ringkas, tegas, dan tidak berlebihan. Namun justru di saat ia diam, orang lain mulai menebak-nebak isi pikirannya. Diam itu menciptakan tanda tanya, menciptakan ketegangan, bahkan membuat yang lain berhati-hati. Itulah diam yang membebani ruang. Diam yang menghadirkan kekuatan lebih besar daripada kata-kata panjang. Carl Jung menyebut, manusia takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Diam yang kokoh seringkali dianggap misteri, dan misteri menimbulkan rasa gentar. Sementara itu, Stoikisme akan menambahkan, orang yang mampu diam berarti telah mengalahkan musuh terbesarnya, yakni dorongan emosinya sendiri. Ketika seseorang tidak perlu bereaksi terhadap segala hal, itu adalah bukti nyata bahwa ia berdiri di atas dirinya sendiri. Pada akhirnya, diam yang membebani ruang bukanlah strategi untuk menakut-nakuti, melainkan hasil dari kedalaman batin. Anda tidak bermaksud menekan orang lain, tetapi kehadiran Anda yang tenang membuat mereka menghadapi keheningan yang selama ini mereka hindari. Dan jika mereka merasa takut, itu bukan karena Anda berbuat sesuatu, melainkan karena diam Anda menyentuh sisi terdalam dalam diri mereka. Sebagaimana kata Epictetus, bukan apa yang terjadi yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang apa yang terjadi. Maka, bukan diam Anda yang mengganggu, tetapi interpretasi orang lain tentang keheningan itu. Diam hanyalah cermin, dan di dalam cermin itu, orang lain berhadapan dengan dirinya sendiri. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Sejak manusia mulai hidup berdampingan, perbedaan kepentingan, pandangan, dan nilai selalu melahirkan benturan. Banyak orang menganggap keberanian dalam konflik identik dengan suara yang keras, sikap agresif, atau keberanian menekan pihak lain. Padahal, keberanian sejati tidak terletak pada seberapa lantang kita bersuara, melainkan pada seberapa teguh kita mampu berdiri tanpa terhanyut dalam ledakan emosi. Carl Jung menekankan bahwa konflik luar seringkali merupakan cerminan dari konflik dalam diri. Ketika kita marah berlebihan atau bereaksi dengan ledakan, sebenarnya itu menyingkapkan pertarungan batin yang belum selesai. Pertarungan dengan bayangan diri, shadow. Bayangan ini berisi aspek-aspek dari diri kita yang kita tolak, seperti rasa takut, dendam, atau kelemahan yang ingin kita sembunyikan. Saat kita tidak berdamai dengan bayangan itu, setiap konflik eksternal menjadi pemicu yang membuat kita meledak, seakan-akan dunia luar sedang menyerang titik terlemah dalam diri kita. Di sisi lain, filsafat Stoik memberikan perspektif yang sangat praktis. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita terganggu, melainkan cara kita menafsirkannya. Seneca menambahkan, amarah adalah bentuk kelemahan, bukan kekuatan. Maka, menghadapi konflik tanpa ledakan emosi adalah latihan penguasaan diri. Latihan untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang berada di luar kuasa kita. Keberanian ini bukanlah pasif, bukan berarti kita membiarkan orang lain melanggar batas kita, melainkan kita memilih untuk merespons dengan kepala dingin. Bayangkan dua orang yang berkonflik. Yang pertama berteriak, memukul meja, dan mengumbar ancaman. Yang kedua berbicara tenang, menatap stabil, dan menyampaikan argumen dengan jelas tanpa kehilangan kendali. Siapa yang sebenarnya lebih berani? Tentu yang kedua, sebab ia tidak menyerahkan kendali dirinya kepada lawan.
Ia menunjukkan bahwa meskipun ruang dipenuhi ketegangan, ia tetap berdiri di atas pijakan batinnya. Menghadapi konflik tanpa ledakan emosi seringkali menimbulkan aura yang kuat, bahkan menakutkan. Orang lain bisa merasa gentar, bukan karena Anda menyerang, melainkan karena Anda tidak goyah. Carl Jung menjelaskan bahwa keteguhan ini lahir dari kesadaran diri yang lebih utuh, kesadaran yang sudah mengintegrasikan bayangan. Anda tidak lagi berusaha menutupi kelemahan dengan teriakan atau agresi, melainkan menerima keberadaan bayangan itu dan tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Stoikisme menambahkan sebuah latihan sederhana, premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk sebelum menghadapi konflik. Dengan latihan ini, seorang stoik sudah menyiapkan batin untuk segala kemungkinan, sehingga saat konflik datang, ia tidak kaget atau meledak. Ia sudah tahu, konflik hanyalah ujian kecil dalam perjalanan hidup. Yang terpenting bukanlah memenangkan pertengkaran, melainkan menjaga integritas diri. Mengapa orang lain bisa merasa takut pada mereka yang menghadapi konflik tanpa ledakan emosi? Karena kebanyakan orang terbiasa dengan reaksi spontan. Mereka berharap lawan bicara akan marah, tersulut, atau terbawa arus emosi. Tetapi ketika yang mereka hadapi justru tetap tenang, muncul rasa terancam. Tenang itu dianggap misterius, bahkan berbahaya, sebab tidak ada yang lebih sulit dihadapi selain lawan yang tidak bisa diprovokasi. Disinilah letak kekuatan stoik dan kedalaman Jung berpadu. Jung menunjukkan bahwa keberanian ini lahir dari perjalanan mengenali diri, termasuk bayangan yang kita sembunyikan. Stoik menekankan bahwa keberanian ini adalah hasil dari disiplin mental untuk hanya memberi respons pada hal yang bisa kita kendalikan. Keduanya sepakat, penguasaan diri adalah bentuk keberanian tertinggi. Mari kita bandingkan dengan realitas sehari-hari. Dalam perdebatan keluarga, berapa banyak orang yang akhirnya menyakiti satu sama lain, bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena emosi yang meledak. Dalam dunia kerja, berapa banyak reputasi rusak bukan karena keputusan yang salah, tetapi karena amarah yang tak terkendali. Padahal, orang yang mampu menahan diri, berbicara dengan tegas tanpa perlu berteriak, justru meninggalkan kesan wibawa yang lebih kuat. Keberanian menghadapi konflik tanpa ledakan emosi adalah tanda kedewasaan jiwa. Ia menunjukkan bahwa Anda telah menguasai diri, bukan dikuasai oleh dorongan sesaat. Ia membuat orang lain segan, bahkan takut, bukan karena Anda menindas, melainkan karena Anda tidak bisa ditaklukkan dengan provokasi. Akhirnya, keberanian sejati dalam konflik adalah keberanian untuk tetap jernih. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, orang yang mampu tetap tenang dalam badai adalah orang yang benar-benar kuat. Dan seperti kata Jung, tidak ada transformasi tanpa konflik. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menanggungnya. Manusia bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Setiap dari kita menyimpan bagian yang tidak kita perlihatkan pada dunia. Bagian gelap, sisi yang kita tolak, atau sifat yang kita anggap tidak pantas. Carl Jung menyebut sisi ini sebagai shadow self, bayangan diri. Bayangan ini bukan musuh, melainkan bagian yang tak terhindarkan dari keutuhan manusia. Namun, karena banyak orang menolak keberadaannya, ia muncul dalam bentuk energi yang samar, misterius, dan seringkali terasa menekan bagi orang lain. Bayangan itu hadir ketika seseorang terlihat berbeda tanpa alasan jelas. Mungkin ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menimbulkan rasa segan. Atau mungkin ia berbicara sederhana, tapi kata-katanya membawa bobot yang tidak bisa diabaikan. Aura misteri ini bukan diciptakan secara sadar, melainkan terpancar dari keberadaan bayangan yang tidak lagi hanya tersembunyi, melainkan terintegrasi dalam diri. Menurut Jung, orang yang menolak bayangannya akan hidup dengan ketidakselarasan. Mereka tampak rapuh, penuh kepura-puraan, dan mudah terbaca. Sebaliknya, mereka yang berani menghadapi bayangannya justru memancarkan energi yang lebih kuat. Bukan karena mereka lebih banyak bicara, tetapi karena mereka tidak lagi bersembunyi. Inilah yang menciptakan aura misteri. Orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya disimpan, karena tidak ada celah yang mudah ditebak. Dari sudut pandang stoikisme,
Konsep shadow ini bisa disejajarkan dengan latihan mengenali diri. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menekankan pentingnya kejujuran batin, melihat diri apa adanya, tanpa ilusi, tanpa penyangkalan. Epictetus pun mengajarkan, penderitaan manusia lahir dari keengganan menerima kenyataan. Bayangan diri adalah kenyataan yang harus diterima. Ketika seorang stoik melatih kejujuran pada diri, ia tidak menolak sisi lemahnya, melainkan berdamai dengannya. Dari proses inilah lahir ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan seseorang yang telah mengakui bahwa ia memiliki ambisi, ketakutan, bahkan kelemahan. Dengan pengakuan itu, ia tidak lagi dikendalikan oleh sisi gelapnya. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa dengan cara berlebihan. Justru pengendalian itu membuatnya tampak misterius. Orang lain bertanya-tanya, mengapa ia bisa setenang itu? Apa yang membuatnya tidak mudah tersulut? Pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan rasa segan, bahkan ketakutan, karena misteri adalah sesuatu yang sulit dikendalikan oleh orang lain. Aura misteri dari shadow self juga sering membuat orang lain merasa berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam psikologi Jung, hal ini berkaitan dengan projection, proyeksi. Orang lain seringkali memproyeksikan sisi gelap mereka sendiri pada diri kita. Ketika kita tenang, mereka bisa merasa seakan kita menyimpan kekuatan tersembunyi. Ketika kita tidak banyak bicara, mereka membayangkan isi pikiran kita yang seolah-olah lebih dalam. Padahal, yang mereka rasakan sebenarnya adalah bayangan diri mereka sendiri yang dipantulkan. Stoikisme menekankan pengendalian emosi sebagai bentuk kekuatan batin. Seneca menulis bahwa orang yang menguasai dirinya adalah orang yang paling sulit dikalahkan. Ketika Anda mampu menerima dan mengendalikan bayangan Anda, emosi tidak lagi bergejolak tanpa arah. Dari luar, ini terlihat sebagai misteri. Dari dalam, ini adalah ketenangan. Mengapa aura misteri ini bisa membuat orang takut? Karena manusia cenderung takut pada yang tidak mereka pahami. Misteri selalu menimbulkan rasa waspada. Orang terbiasa menilai dari apa yang terlihat, ucapan, ekspresi, sikap. Namun, ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang tenang, yang tidak terburu-buru menyingkap dirinya, mereka kehilangan pijakan. Ketidakpastian itu membuat mereka gelisah. Namun, penting untuk dipahami, aura misteri bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ia lahir secara alami dari keberanian menghadapi diri sendiri. Orang yang berpura-pura misterius dengan sikap dibuat-buat hanya akan terlihat dangkal. Tetapi orang yang sungguh-sungguh telah menyelami dirinya, menerima bayangannya, dan tetap berdiri teguh, akan memancarkan aura yang berbeda. Itu bukan topeng, melainkan hasil dari integrasi batin. Carl Jung percaya bahwa proses individuasi, menjadi diri yang utuh, hanya mungkin terjadi ketika kita mengintegrasikan bayangan dengan sadar. Stoikisme memberi jalan praktis, latihan refleksi harian, evaluasi diri, dan disiplin mengendalikan pikiran. Kedua jalan ini bertemu dalam satu titik, keutuhan jiwa. Dan dari keutuhan itulah lahir aura misteri yang seringkali membuat orang lain segan, meski Anda tidak pernah bermaksud demikian. Akhirnya, aura misteri dari shadow self bukanlah ancaman, melainkan undangan. Ia mengundang orang lain untuk juga berani melihat dirinya sendiri. Jika mereka merasa takut, itu karena mereka belum siap. Jika mereka merasa segan, itu karena mereka melihat sesuatu yang jarang mereka temui. Manusia yang utuh, yang tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan pernah takut pada bagian dalam dirimu. Ia adalah bagian dari alam semesta, dan alam semesta tidak pernah salah. Dan Jung menambahkan, bayangan adalah pintu masuk menuju cahaya. Seringkali, orang mengira bahwa untuk didengar dan dihormati, mereka harus berbicara panjang, berputar-putar, atau menunjukkan kepandaian lewat rangkaian kata yang rumit. Namun dalam kenyataan psikologis yang lebih dalam, justru sebaliknya. Kata-kata sederhana yang diucapkan dengan ketegasan mampu mengguncang ruang, memberi kesan mendalam, bahkan membuat orang lain merasa kecil tanpa disengaja. Carl Jung pernah menyinggung bahwa di balik kata-kata seseorang tersimpan energi psikis yang berasal dari keutuhan jiwa,
baik dari sisi sadar maupun bawah sadar. Maka, ketika seseorang berbicara dengan tegas namun tetap ringkas, kata-kata itu seolah keluar bukan hanya dari mulut, melainkan dari keseluruhan kepribadian yang sudah menyatu. Inilah mengapa ucapan sederhana bisa memancarkan wibawa yang tidak dapat dipalsukan. Dari sudut pandang Stoikisme, ketegasan dalam kata-kata adalah cermin dari pikiran yang jernih. Seneca menasihati, "Jika engkau ingin dihargai, bicaralah dengan singkat, namun tepat." Filsuf-filsuf Stoik meyakini bahwa terlalu banyak bicara hanya menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri. Sebaliknya, kata-kata yang singkat namun mengandung kepastian adalah hasil dari jiwa yang disiplin, mampu memilah mana yang penting untuk disampaikan dan mana yang tidak. Mari kita bayangkan sebuah situasi. Di sebuah rapat, banyak orang saling berebut bicara. Masing-masing ingin suaranya terdengar, saling memotong, saling menunjukkan siapa yang lebih pintar. Lalu bila seseorang duduk tenang, mendengarkan, tidak banyak interupsi. Saat akhirnya ia berbicara, ia hanya menyampaikan 1 atau 2 kalimat singkat, namun jelas, logis, dan tidak terbantahkan. Suasana ruangan langsung berubah. Semua yang tadinya ribut terdiam. Di momen itu, aura orang tersebut tidak berasal dari kerasnya suara, melainkan dari ketegasan sederhana yang tidak memerlukan hiasan. Mengapa hal ini bisa terasa menakutkan? Karena ketegasan seperti ini seringkali menguak ketidakkonsistenan orang lain. Kata-kata yang sederhana, ketika tegas, seakan menjadi cermin yang memaksa orang lain melihat kekacauan dalam pikirannya sendiri. Jung menyebutnya sebagai proyeksi. Orang cenderung merasa tidak nyaman saat berhadapan dengan sesuatu yang menyingkap bagian dari dirinya yang lemah atau rapuh. Maka, bukan kata-kata itu sendiri yang menakutkan, melainkan dampak psikologis yang mereka timbulkan. Dalam dunia sehari-hari, kita sering melihat pola ini. Seorang guru yang hanya berkata, "Cukup," dengan tenang, bisa membuat kelas yang gaduh langsung terdiam. Seorang pemimpin yang berkata, "Kita lanjutkan," tanpa nada tinggi, bisa membuat pasukannya bergerak tanpa ragu. Itulah kekuatan dari ketegasan dalam kata-kata sederhana. Bagi pribadi yang memiliki aura ini, penting untuk menyadari bahwa setiap ucapan bukan hanya sekadar suara, melainkan energi yang memengaruhi orang lain. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena sama seperti pedang, kata-kata tegas bisa melindungi, tapi juga bisa melukai. Akhirnya, ketegasan dalam kata-kata sederhana bukanlah soal gaya berbicara semata, melainkan buah dari ketenangan batin, kedisiplinan berpikir, dan integritas karakter. Aura ini membuat orang lain merasa bahwa di hadapan Anda, kepalsuan akan segera runtuh, dan hanya kebenaran yang bisa berdiri tegak. Ada satu sifat yang sering membuat orang lain merasa kecil, terintimidasi, bahkan tanpa disadari merasa takut ketika berada di dekat Anda. Ketenangan yang tidak goyah, bahkan di tengah kekacauan. Ketenangan semacam ini bukan sekadar ekspresi wajah yang tidak banyak bergerak atau suara yang rendah dan stabil. Ia adalah manifestasi dari jiwa yang mampu berdiri tegak meski badai menerpa, dari batin yang tidak mudah diguncang oleh situasi eksternal. Carl Jung menyinggung tentang pentingnya integrasi kepribadian. Manusia yang matang adalah mereka yang sanggup menghadapi kekacauan batin, berdamai dengan bayangannya, dan tidak membiarkan kecemasan kolektif menyeret mereka ke arus. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia memancarkan ketenangan yang berbeda dari sekadar diam. Ketenangan itu adalah kehadiran penuh, kesadaran yang utuh, dan energi psikis yang stabil. Bayangkan sebuah ruangan penuh kegaduhan, orang berteriak, keputusan harus segera dibuat, emosi bercampur aduk. Dalam ruangan itu semua orang bergegas, panik, saling menekan. Namun, ada satu pribadi yang tetap duduk tegak. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, matanya menatap jelas, suaranya tenang. Sosok ini tidak terburu-buru mengambil langkah. Ia menunggu momen tepat, lalu mengucapkan keputusan sederhana. Aneh sekali, justru orang-orang di sekelilingnya mulai mengikuti ritme ketenangan itu. Inilah paradoks yang sering kita temui.
Ketenangan yang stabil jauh lebih kuat daripada ribuan kata panik. Stoikisme sejak awal mengajarkan hal ini. Marcus Aurelius dalam Meditations berulang kali menulis tentang pentingnya menjaga ketenangan batin, karena dunia luar akan selalu penuh guncangan. Baginya, jiwa manusia adalah benteng terakhir yang tidak boleh dikuasai oleh kekacauan eksternal. Kau memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Ketenangan, dengan demikian, bukanlah sikap pasif, melainkan bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Namun, bagi orang lain yang belum mencapai tahap ini, ketenangan Anda bisa terasa membebani. Mengapa? Karena di tengah kepanikan, manusia mencari pembenaran untuk panik bersama. Ketika ada satu pribadi yang tidak ikut panik, ia seperti cermin yang menunjukkan panikmu sebenarnya tidak perlu. Dan hal itu menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan rasa takut. Jung menyebut dinamika ini sebagai ketidaksanggupan ego untuk menerima keutuhan diri orang lain. Ego berasal oleh sesuatu yang lebih stabil dan lebih kuat. Ketenangan di tengah kekacauan seringkali memunculkan aura misterius. Orang bertanya-tanya, apa yang membuat dia tidak takut? Apa yang membuatnya tetap tenang sementara kita semua goyah? Pertanyaan ini bisa berubah menjadi rasa kagum, tapi juga bisa berubah menjadi jarak, bahkan rasa gentar. Karena dalam diri manusia yang belum matang, ketenangan orang lain bisa terasa seperti pengingat atas kelemahan diri sendiri. Namun, disinilah nilai sejati dari ketenangan itu. Ia bukan untuk menakuti, bukan pula untuk meninggikan diri. Ketenangan adalah fondasi untuk menavigasi hidup yang penuh badai. Ia adalah derasan kawan di tengah pasar yang riuh, tempat Anda bisa mendengar suara hati yang jernih. Ketenangan di tengah kekacauan adalah bukti bahwa Anda telah belajar satu hal yang sulit dimiliki banyak orang. Kendali atas diri sendiri. Dan kendali atas diri sendiri adalah sumber wibawa sejati. Orang mungkin takut, orang mungkin segan, tapi lebih dalam dari itu, mereka tahu bahwa Anda adalah jangkar, sosok yang tidak mudah digoyahkan. Dan dalam dunia yang terus berubah, jangkar seperti ini selalu dibutuhkan, meski kadang dihindari karena auranya yang berat. Wibawa sejati bukanlah hasil dari penampilan, status sosial, atau bahkan kepintaran bicara. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih mendalam, konsistensi. Konsistensi adalah kesesuaian antara kata, tindakan, dan nilai hidup seseorang. Disinilah letak akar kekuatan yang membuat orang lain, seringkali tanpa sadar, merasa segan atau bahkan gentar ketika berada di dekat Anda. Sebab, konsistensi menghadirkan stabilitas, dan stabilitas melahirkan otoritas moral yang sulit dibantah. Carl Jung berpendapat bahwa pribadi yang matang adalah mereka yang berhasil menyatukan berbagai aspek dirinya, baik sisi sadar maupun bayangan, shadow, dalam suatu keutuhan. Integrasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari pengulangan sikap, dari pilihan-pilihan yang sama meski dalam situasi berbeda, dari keberanian untuk setia pada prinsip, walaupun ada godaan untuk menyimpang. Konsistensi adalah tanda bahwa jiwa seseorang tidak tercerai-berai, melainkan utuh, dan keutuhan inilah yang memancarkan wibawa. Dalam filsafat Stoikisme, konsistensi juga menjadi ukuran sejati dari kebijaksanaan. Epictetus menegaskan bahwa seseorang tidak disebut bijak hanya karena ucapannya indah, melainkan karena hidupnya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Seorang Stoik tidak akan mengatakan satu hal hari ini, lalu melakukan hal berbeda esok hari demi keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip meski dunia menertawakan. Itulah yang membuat keberadaan mereka memancarkan rasa hormat, bukan karena mereka menuntutnya, tetapi karena orang lain merasakannya. Bayangkan seseorang yang selalu menepati janji kecil. Ia berjanji akan hadir tepat waktu, dan dia hadir. Ia berkata bahwa menyelesaikan tugas, dan itu menyelesaikan. Ia menyatakan bahwa dirinya menolak korupsi, dan saat kesempatan datang, ia tetap menolak, meski semua orang lain tergoda. Konsistensi semacam ini menciptakan rekam jejak yang tidak bisa dipalsukan. Lama-kelamaan, orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa kata-katanya bisa dipercaya.
Dan dari kepercayaan itu lahirlah wibawa yang sesungguhnya. Mengapa konsistensi bisa menimbulkan rasa takut? Karena ia menyajikan standar yang tinggi tanpa harus mengucapkannya. Konsistensi Anda menjadi cermin yang memperlihatkan inkonsistensi orang lain. Orang yang mudah berubah, yang mudah goyah oleh tekanan, akan merasa terintimidasi berhadapan dengan pribadi yang teguh. Tanpa kata-kata pun, keberadaan Anda menjadi kritik hidup atas kelemahan mereka. Di tempat kerja misalnya, pemimpin yang konsisten tidak perlu banyak berteriak untuk menegakkan aturan. Bawahannya tahu bahwa ia akan berlaku adil hari ini sama seperti kemarin, dan besok sama seperti hari ini. Ia tidak memberi perlakuan istimewa hanya karena kedekatan. Sikapnya mungkin membuat sebagian orang segan, bahkan takut. Tapi di balik rasa itu, ada rasa hormat yang mendalam. Konsistensi juga menghadirkan rasa aman. Dalam relasi pribadi, seseorang yang konsisten memberi kepastian, ia tidak akan berubah hanya karena emosi sesaat. Dalam pertemanan, ia menjadi sosok yang bisa diandalkan. Dalam kepemimpinan, ia menjadi batu karang yang tak mudah dihanyutkan arus. Dan justru karena tidak semua orang mampu mencapai konsistensi, aura ini tampak begitu langka dan kuat. Wibawa yang lahir dari konsistensi bukanlah hasil dari pencitraan. Ia bisa dipelajari hanya dalam seminar sehari. Ia dianggap dari ribuan keputusan kecil, dari kebiasaan yang berulang, dari kesetiaan pada nilai meski tidak ada yang melihat. Itulah sebabnya, ketika seseorang telah mencapai titik ini, aura wibawa yang ia pancarkan terasa otentik. Orang mungkin takut, tapi jauh lebih dalam, mereka tahu. Rasa takut itu sebenarnya lahir dari kekaguman pada stabilitas yang Anda miliki. Dan pada akhirnya, konsistensi adalah bentuk nyata dari kekuatan karakter. Ia adalah tanda bahwa Anda bukan sekadar berbicara, tetapi hidup sesuai kata-kata Anda. Inilah yang membuat wibawa Anda tak tergoyahkan. Karena orang bisa meniru gaya, bisa meniru ucapan, tapi tidak bisa meniru rekam jejak konsistensi yang sudah tertanam dalam hidup Anda. Dalam perjalanan ini, kita telah menyingkap 7 tanda yang seringkali membuat aura seseorang terasa menekan, bahkan menimbulkan rasa takut tanpa disadari. Tatapan yang dalam, diam yang membebani, keberanian menghadapi konflik, aura misteri dari bayangan, ketegasan kata sederhana, ketenangan di tengah kekacauan, hingga wibawa yang lahir dari konsistensi. Semua ini bukan sekadar ciri lahiriah, melainkan refleksi dari kedalaman jiwa, integritas karakter, dan disiplin batin. Carl Jung mengajarkan bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita mampu mengintegrasikan diri. Sementara Stoikisme mengingatkan bahwa kendali atas diri adalah benteng terakhir yang tidak boleh goyah. Jika Anda merasa menemukan bayangan diri dalam pembahasan ini, jadikanlah sebagai ajakan untuk mengenali, mengolah, dan mengasahkan potensi batin Anda. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun aura yang kuat, bukan dengan menakuti, tetapi dengan memberi teladan. Tetaplah bersama kami di channel ini, tempat Anda diajak menggali filsafat, psikologi, dan keteguhan diri demi menjadi pribadi yang berwibawa dan tak tergoyahkan.